Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi PJJ Manajemen dari kelas MJ507. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisa dan evaluasi resiko di bidang bisnis kosmetik atau skincare. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa industri kosmetik di Indonesia beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan banyaknya tren populer di kalangan masyarakat tentunya mendorong minat dan juga ketertarikan masyarakat terhadap produk-produk kosmetik. Dengan adanya peluang pasar yang sangat besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentunya menjadikan bisnis kosmetik ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para pelaku usaha. Namun, selain keuntungan-keuntungan tersebut, bisnis kosmetik ini juga memiliki banyak resiko yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Analisis dan evaluasi resiko dalam bisnis kosmetik tentunya sangat penting untuk dapat mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Risiko yang pertama yaitu risiko kualitas produk. Risiko ini memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan terkait dengan kualitas suatu produk dan keamanan produk yang dijual, seperti penggunaan bahan baku yang tidak aman, cacat produk, dan produk yang tidak sesuai dengan klaim. Dalam bisnis kosmetik, kualitas produk merupakan faktor yang sangat penting karena kosmetik merupakan produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan kulit. Dampak yang ditimbulkan dari risiko ini yaitu iritasi kulit, alergi, kesehatan jangka panjang, bahkan sampai penarikan produk dari pasaran. Risiko yang kedua yaitu risiko kepatuhan terhadap regulasi. Risiko kepatuhan terhadap regulasi dalam bisnis kosmetik merupakan potensi ancaman yang dapat muncul jika perusahaan gagal mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemilik regulasi. Penyebab dari timbulnya risiko ini adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, kegagalan dalam pendaftaran izin edar produk, atau kesalahan dalam klaim produk. Dampak yang ditimbulkan dari risiko ini adalah dikenakannya denda atau bahkan penghentian produksi. Kemungkinan hal ini dapat terjadi relatif sedang. Namun, semakin ketatnya regulasi membuat risiko ini mungkin saja terjadi. Risiko yang ketiga yaitu risiko reputasi dan citra merek. Potensi ancaman yang dapat merusak persepsi konsumen terhadap suatu merek dan juga perusahaan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi penjualan dan keberlangsungan suatu bisnis, seperti penipuan pemasaran, ulasan negatif di media sosial, ataupun masalah lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari risiko ini adalah kehilangan pelanggan, berkurangnya kepercayaan konsumen, dan bahkan kerugian jangka panjang. Risiko selanjutnya yaitu risiko pemasaran. Jika perusahaan gagal memprediksi suatu tren, maka perusahaan bisa saja kehilangan daya tarik di pasaran dan mengalami penurunan penjualan. Di pasaran banyak sekali produk tiruan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu bahkan merusak brand atau merek dari perusahaan aslinya. Dan untuk resiko yang terakhir yaitu resiko persaingan. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi margin keuntungan. Banyaknya merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa, sehingga perusahaan harus bersaing dengan harga dan kualitas serta inovasi. Ya, itulah beberapa risiko yang dapat dipertimbangkan oleh para pelaku usaha jika ingin memulai bisnis di bidang kosmetik. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.